Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara renungan harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang pada hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa minta pertolongan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, pakailah hamba-Mu supaya dapat menguraikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Saudara sekalian, ketika Allah mencipta dunia ini, maka Dia menyerahkan pengolahannya itu kepada manusia. Oleh sebab itu, manusia yang hidup di dalam dunia ini mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mengolah dunia ini, memelihara dunia ini. Oleh sebab itu, setiap orang harus bekerja, tidak boleh hanya makan tidur saja. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, dia mengatakan, kalau ada orang tidak mau bekerja, maka orang itu tidak boleh makan. Jadi artinya saudara sekalian, kita semua orang harus bekerja. Tetapi saudara sekalian, kita tidak hanya harus bekerja, kita juga harus rajin bekerja. Nah saudara sekalian, bukan hanya kita perlu bekerja, rajin bekerja, kita juga harus mengetahui pekerjaan apa yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Kita tahu setiap orang kan punya waktu satu hari 24 jam. Tentu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Tetapi saudara sekalian, kita harus tahu prioritas pekerjaan kita itu apa. Apa yang harus kita kerjakan sekarang, hari ini. Dan ada pekerjaan yang boleh kita tunda sampai besok. Nah saudara sekalian, ada pekerjaan yang tidak boleh kita tunda, yang harus kita kerjakan pada hari ini. Karena kalau kita tunda, mungkin kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Berkata demikian. Sekali lagi, Yohanes pasal 9 ayat 4, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana kita tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah saudara sekalian, di dalam perkataan Tuhan Yesus ini, setidak-tidaknya ada dua hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, yaitu kita bekerja itu ada kesempatan, ada waktu. Saudara sekalian, kalau hari ini ada pekerjaan yang kita tidak mau lakukan, mungkin besok itu sudah nggak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu, bekerja itu ada timingnya, ada kesempatannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, selagi siang kita harus bekerja. Kalau malam sudah datang, tidak ada orang lagi bisa bekerja. Jadi ada waktu.
Kalau kita lewatkan waktu, kesempatan itu tidak ada lagi. Yang kedua, yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kita harus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Artinya, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, ada pekerjaan yang mementingkan pekerjaan Tuhan. Harus menjadi prioritas kita. Jadi, ada pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan hari ini, saat ini. Maka kita harus lakukan. Ada pekerjaan yang boleh kita tunda. Itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. Jadi saudara sekalian, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus kita lakukan. Tetapi juga ada yang kurang penting. Dan ada juga yang tidak penting. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, hal-hal yang sangat penting harus kita lakukan. Yaitu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara sekalian, kita tidak saja harus rajin bekerja. Kita tidak saja harus melakukan hal-hal yang penting. Tetapi ada hal yang ketiga. Yaitu kita harus mempunyai hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Supaya apa yang kita lakukan itu boleh kita gunakan dengan tenaga yang sedikit, biaya yang sedikit untuk mencapai hasil yang maksimal. Kalau tidak, mungkin kita buang waktu banyak, tetapi hasilnya sangat minim. Saudara sekalian, jadi kita tidak hanya rajin bekerja, kita juga tidak hanya tahu mana yang penting yang harus kita lakukan, mana yang kurang penting boleh kita tunda, tetapi kita juga harus mempunyai hikmat. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu? Saudara sekalian, saya punya satu pengalaman, kurang lebih 30 tahun yang lalu, saya besok seorang saudara. Nah, saudara ini baru punya rumah yang baru. Nah, saudara sekalian, saudara ini rumahnya belum ada dapur. Dan saudara ini bukanlah orang kaya, yang sedang-sedang saja. Jadi, dia ada beberapa saudara yang lumayan kemampuan ekonominya. Lalu mereka patungan memberikan 1 unit sepeda motor untuk saudara kita ini. Nah, saudara sekalian, ketika saya besok dia sedang memakai sepeda motornya yang baru untuk mengangkut pasir untuk membangun dapur rumahnya. Karena waktu itu dia rumahnya belum ada dapur. Jadi dia ingin membangun dapur rumahnya. Nah, saudara sekalian, mau bangun dapur tentu perlu pasir. Kita di Bangka, pasir kan banyak sekali bekas-bekas tambang timah itu. Sekitar Pangkal Pinang juga banyak tempat yang bisa kita ambil pasir yang sangat bagus itu. Nah, saudara sekalian, saudara ini memakai sepeda motornya untuk mengangkut pasir, pakai motornya dengan peti yang ada di belakang motornya itu. Nah, saudara sekalian, saya beri nasihat kepada saudara ini untuk mengangkut pasir ini untuk membangun dapur, perlu berapa banyak pasir. Nah, saudara sekalian, saya rasa lebih baik belilah pasir itu 1 mobil cukup untuk membangun dapurnya daripada dia memakai sepeda motornya yang baru untuk mengangkut pasir itu. Saudara sekalian, akhirnya bagaimana saudara? Saya pikir sepeda motornya yang baru itu akan rusak. Karena untuk membangun dapurnya itu perlu berapa, mungkin ratusan peti pasir itu. Saudara sekalian, jadi tidak efisien. Saudara ini rajin
Nah, rajin untuk mengangkut pasir tiap hari, pergi ke tempat tambang itu untuk mengambil pasir. Tetapi dia kurang bijaksana. Saudara sekalian, sepeda motornya akan cepat rusak karena mengangkut pasir sangat berat. Saudara sekalian, oleh sebab itu saudara sekalian, kita perlu bukan hanya rajin, ya, kita juga harus ada bijaksana supaya kita melakukan sesuatu itu dengan hasil yang maksimal, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, saudara sekalian, ada hal keempat. Kita tidak saja mempunyai angan-angan, cita-cita, itu bagus. Tetapi harus kita laksanakan rencana kita atau angan-angan kita itu. Saudara sekalian, apa gunanya kalau kita punya cita-cita yang muluk-muluk, punya rencana, program yang bagus, tetapi kalau kita tidak melaksanakannya, tidak melakukannya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus punya rencana, punya cita-cita, tetapi kita juga harus melakukannya segera. Maka itu tema saya hari ini adalah lakukanlah apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Kalau kita hanya punya rencana, punya program, tetapi kalau kita tidak melaksanakan, itu omong kosong aja. Saudara sekalian, Raja Salomo yang bijaksana, dia pernah berkata demikian di dalam Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Dia berkata demikian, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinanmu kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Kemudian di dalam pasal 13 ayat 4, 13 ayat 4 berkata demikian, "Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati yang rajin diberi kelimpahan." Jadi saudara sekalian, ayat ini mengatakan orang malas tidak mau bekerja, ya, atau dia punya rencana, punya cita-cita, tetapi kalau dia tidak melakukannya, tidur-tidur saja, maka cita-citanya itu pasti tidak akan terlaksana atau tercapai. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita minta Tuhan menolong kepada kita, supaya kita tidak hanya rajin, kita tidak hanya punya rencana, tetapi kita juga harus melakukannya dengan segera. Jangan kita tunda-tunda. Nah, saudara sekalian, apa yang paling penting yang harus kita lakukan pada hari ini supaya kita tidak tunda-tunda? Seperti tadi saya katakan, bahkan ya, ada hal yang boleh tunda, ada hal yang tidak bisa tunda. Hal apa sih yang kita tidak boleh tunda, yang harus kita lakukan pada hari ini? Saya rasa ada 3 hal. Yang pertama adalah menyiapkan hari depan kita, yaitu setelah kita meninggal dunia. Saudara sekalian, kita tahu hidup kita di dunia ini hanya berapa puluh tahun. Kemudian kita akan meninggal. Nah, saudara sekalian, satu pertanyaan. Sesudah kita meninggal dunia ini, kemana kita akan pergi? Apakah kita sudah siapkan tempat untuk roh jiwa kita? Saudara, kita bukan kayak kucing, kayak ayam, kalau mati sudah habis. Kita punya roh yang kekal. Kemana akan pergi roh kita kalau kita sudah meninggal? Dan juga kita tidak tahu kapan Tuhan itu panggil kita. Kita tidak tahu berapa panjang umur kita. Nah, saudara sekalian, saya saksikan sendiri.
Banyak orang yang tua, yang sakit-sakitan, tetapi Tuhan gak panggil-panggil. Ada orang yang masih sehat-sehat, tahu-tahu sudah meninggal, saudara sekalian. Kita tidak tahu kapan ajal itu datang kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus siap sedia tempat untuk roh jiwa kita. Kalau kita meninggal dunia ini, kalau kita sudah siap, maka kita tidak takut lagi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dari dosa-dosa kita, sehingga kapan saja Tuhan panggil kita, kita tidak takut, kita sudah siap bertemu dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah kita harus bersaksi, menceritakan Yesus, atau memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Tidak banyak kawan, famili, tetangga yang belum percaya Tuhan. Oleh sebab itu, mereka pun juga mempunyai roh jiwa yang bernilai, yang kekal. Oleh sebab itu adalah kewajiban kita untuk menceritakan Yesus kepada mereka, supaya mereka pun bisa mendapat hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita tunda, jangan kita pikir besok-besok aja lah. Saudara sekalian, hari ini kalau kita ketemu dengan kawan kita yang belum percaya Tuhan, ceritakanlah Yesus kepada mereka. Apakah mereka mau percaya atau tidak, ya itu urusan mereka. Kita nggak boleh paksa. Tapi kita wajib memberitahukan kepada mereka. Mungkin besok kita sudah nggak ada kesempatan bertemu dengan mereka lagi. Oleh sebab itu, berita Injil, bersaksi untuk Tuhan Yesus, itu adalah hal yang penting. Yang kedua, hal yang ketiga, yang penting yang harus kita lakukan hari ini, yaitu berbuat baik kepada semua orang. Saudara sekalian, berbuat baik kepada semua orang. Apakah terutama ya untuk istri kita atau suami kita, atau anak kita, mantu kita, famili-famili kita, orang di dalam keluarga kita. Jadi saudara sekalian, berbuat baiklah kepada mereka, supaya mereka merasakan kebahagiaan hidup bersama dengan kita, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menolong kepada kita, supaya kita menjadi orang yang rajin, orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang boleh kita tunda, mana yang tidak boleh tunda. Dan kita juga mohon Tuhan beri kita hikmat melakukan pekerjaan kita dengan baik, ya, dengan efisien. Dan yang terakhir, lakukanlah apa yang harus kita lakukan hari ini. Kita jangan tunda, ya saudara sekalian. Hari ini ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Lakukanlah hari ini. Jangan tunda lagi. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia berkata demikian dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Rasul Paulus berkata demikian. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu bangunlah kamu yang bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara sekalian, di sini Paulus mengingatkan kita, gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tunda lagi. Hari ini apa yang harus kita lakukan, lakukanlah. Jangan tunda. Mungkin besok sudah nggak ada kesempatan lagi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menempatkan kami di dalam dunia ini. Engkau juga memberi kami kesempatan untuk bekerja. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, tolonglah kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami ada hikmat melakukan apa yang kami lakukan pada hari ini. Bukan ditunda-tunda,
Ya Tuhan, sering kami menjadi orang yang malas. Kami menunda apa yang harusnya kami lakukan hari ini sampai waktu-waktu yang akan datang. Akhirnya terbengkalai, tidak terlaksana. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini Engkau mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Segera kami lakukan. Jangan ditunda lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkati kita dan berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.